Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi, wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para pendengar dan para pemirsa Roja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurah untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja yang Allah muliakan, alhamdulillah kembali kita di kesempatan yang mulia ini kita akan bahas tafsir dari surat Ali Imran ayat yang ke-56 dan 57. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا maka adapun orang-orang kafir, فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا maka aku azab mereka dengan azab yang keras, فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ di dunia dan di akhirat. وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ dan mereka tidak memiliki penolong. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ dan adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka dia, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyempurnakan pahala mereka. Wallahu la yuhibbul zalimin dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mencintai orang-orang yang zalim. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari dua ayat yang mulia ini. Yang pertama, itsbatul azabi lil kafirin, penetapan azab untuk orang-orang kafir dengan dasar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا maka adapun orang-orang yang kafir, aku akan azab mereka dengan azab yang keras. Kemudian di antara faedahnya juga adalah anna al-azab fid dunya قد لا يكفي عن العذاب في الآخرة بالنسبة للكفار أو نقول إن العذاب في الدنيا لا يغني عن العذاب في الآخرة بالنسبة للكفار. Di antara faedahnya bahwa azab di dunia ya untuk orang kafir itu tidak cukup, tidak mencukupi azab mereka di akhirat kelak. Artinya orang-orang kafir selain diazab di dunia, mereka juga akan diazab di akhirat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ maka adapun orang-orang kafir itu, aku akan azab mereka di dunia dan di akhirat. Aku akan azab mereka dengan azab yang keras di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di sini fid dunya, di dunia, wal akhirah, juga di akhirat, ya. Kemudian berikutnya faedah yang ketiga adalah itsbatul jaza. Itsbatul jaza, penetapan adanya pembalasan. Penetapan adanya pembalasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا maka adapun orang-orang yang kafir itu, aku akan azab mereka dengan azab yang keras. Ya. Jadi ayat yang mulia ini menetapkan adanya pembalasan. Jadi orang yang baik akan dibalasi dengan kebaikan. Orang yang beriman, beramal soleh akan dibalasi dengan pahala. Ya. Adapun orang yang kafir, orang yang bermaksiat, maka akan dibalas dengan
azab, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, faedah yang keempat adalah annal jazaa'a min jinsil amal. Annal jazaa'a min jinsil amal, bahwa pembalasan itu tergantung dari amalnya. Fakullama kana al-amalu aswa'a kana al-jazaa'u ashadda. Setiap kali amal itu buruk, maka balasannya lebih buruk lagi. Ketika amal lebih buruk, balasannya lebih buruk. Amal lebih jelek, maka balasannya lebih jelek. Allah berfirman, fa'u'adzibuhum 'adzaban syadida. Aku azab mereka dengan azab yang keras, ya. Annal azaba, berikutnya, faedah berikutnya, annal azaba, yani azab al-kafirin yakunu fid dunya wa yakunu fil akhirah. Jadi azab orang-orang kafir itu di dunia dan di akhirat. Fa amma azabud dunya fa bil asri wal qatl wal zalazil wal fayudanati wa ma ashbaha dhalik. Adapun bentuk azab di dunia adalah dengan ditawan, dengan dibunuh, dengan adanya gempa, dengan adanya banjir dan yang semisalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Taubah ayat ke-14, qatiluhum yu'adzibuhumullahu biaidikum. Perangi mereka, Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka dengan perantara tangan-tangan kalian. Wa hadza yakunu bil qatl wal asr. Nah, tentunya ini dengan qatl dan dengan asr, dengan penawanan. Wa ammal adzabu bizzalazili wa shibhiha fa qawlihi ta'ala fartaqib yawma ta'ti as-samaa'u bidukhanin mubin. Yakhsha an-nasa hadza 'adzabun alim. Adapun azab dengan gempa dan yang semisalnya itu seperti firman Allah Subhanahu wa taala surat Ad-Dukhan ayat 10 sampai 11. Ya, Allah berfirman fartaqib yauma ta'tis sama' bidukhanin mubin. Maka tunggulah hari ketika langit, ya, mendatangkan asap yang jelas. Ya, yakshan nas yang meliputi manusia. Hadza azabun alim. Ini adalah azab yang pedih. Ya, ini azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang-orang kafir diazab oleh Allah Subhanahu wa taala bisa dengan zalazil, bisa dengan gempa, bisa dengan fayudanat, bisa dengan kebanjiran, bisa dengan angin dan seterusnya. Ya. Nah, berikutnya, faedah yang berikutnya adalah annal kufara la nasira lahum min azabillah la ahada yamna'uhum. Orang-orang kafir itu tidak ada yang bisa menolong mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang bisa menghalangi mereka, bisa menolong mereka, bisa mencegah dari azab Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma lahum min nasirin." Tidak ada penolong untuk mereka. Ya. Amma fil akhirati fa zahir. Adapun di akhirat tampak. Hal ini nampak jelas. Karena apa? Lianna syafa'ata la tanfa'u bihim. La tanfa'u fihim. Karena syafaat tidak bermanfaat untuk mereka. Ya? Karena Allah berfirman di surat Al-Anbiya 28, "Wala yashfa'una illa liman irtada." Ya, mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali kepada orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya orang yang diridhai adalah orang yang beriman. Adapun orang kafir tidak mendapatkan ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faedah berikutnya adalah anna wafa' al-ajri murtabitun biwasfain. Ini ayat yang ke-57-nya, ya. Allah berfirman, wa ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati fayuwaffihim ujurahum. Dan adapun orang-orang yang beriman
dan beramal soleh, maka Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan pahala mereka. Jadi wafaul ajr, jadi Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan pahala untuk mereka itu terkait dengan dua sifat. Ya, sifat yang pertama adalah iman dan sifat yang kedua adalah amal soleh. Ya, ini sangat penting sekali. Hendaknya kita semua memperhatikan keimanan kita. Ya, kita pertebal keimanan kita. Tentunya terus kita belajar ilmu agama, terutama ilmu tauhid. Ya, sehingga dengan ilmu ini kita bisa mempertebal keimanan, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita mempelajari tauhidnya, tauhid ar-rububiyyati wal uluhiyyati wal asma' wa as-sifat, supaya iman kita kuat dan tebal. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan pahala kepada orang-orang yang beriman. Ini sifat yang pertama. Dan sifat yang kedua adalah al-amalus salih. Beramal dengan amal soleh. Ya, beramal dengan amal soleh. Fal imanu wahdahu la yakfi. Fal imanu wahdahu la yakfi. Hanya iman saja tanpa amal soleh tidak cukup. Ya. Jadi mujarrad al-aqidah fa innaha la takfi. Hanya sekadar akidah maka tidak cukup. Ya. Baik, walaupun tentunya akidah yang lurus ya itu akan mendorong orang untuk beramal soleh. Karena Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada al jasadu kulluhu, ala wa hiya al qalbu." Ketahuilah bahwa di jasad itu ada segumpal daging. Apabila baik, maka jasad semuanya baik. Apabila buruk, maka jasad semuanya buruk. Dia adalah hati, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya yang sangat penting adalah annal amala la yanfa'u illa idza kana salihan. Wal 'amalu salih ma jama'a wasfain. Al-ikhlas lillah, al-mutaba'ata li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa amal itu tidak bermanfaat kecuali apabila amal itu soleh. Ya, sifatnya amal soleh, bukan hanya sekedar amalan. Dan amal soleh itu bagaimana? Amal soleh itu adalah yang mencakup dua sifat. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua mutaba'ah. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam beramal, bukan untuk dilihat orang, bukan untuk dipuji oleh orang, bukan untuk disanjung-sanjung, tapi beramal lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah al-mutaba'ata li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baru ini dikatakan amal itu amal yang saleh. Ya, kalau tidak ada salah satunya, maka tidak disebut dengan amal soleh. Kalau tidak ikhlas, walaupun zahirnya Masya Allah melakukan ketaatan, bukan amal soleh. Kemudian ada yang ikhlas, tapi bid'ah, tidak sesuai dengan sunnah Rasul SAW. Maka ini bukan amal soleh. Ya? Amal soleh itu yang mengandung dua perkara ini, dua sifat ini. Ikhlas karena Allah dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ayat yang mulia ini juga memberikan pelajaran pada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada hamba-hambanya di mana Allah memberikan balasan dengan sempurna kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Kemudian faedah berikutnya, ayat yang mulia ini menetapkan adanya sifat mahabbah. Allah ini mencintai. Dari mana? Dari firman-Nya, wallahu la yuhibbul zalimin. Allah tidak mencintai orang yang zalim. Kalau Allah tidak mencintai orang yang zalim,
Allah tentunya mencintai orang yang tidak berbuat kezaliman. Ya. Kemudian berikutnya adalah bahayanya kezaliman. Karena kezaliman itu ya merupakan sebab dinafikannya cinta Allah. Ya, ternafikannya cinta Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang zalim. Ya. Dan zalim itu ada 3. Zalim kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbuat syirik. Kemudian zalim kepada makhluknya, kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagian kita memahaminya kalau kalimat zalim itu kalau pemerintah zalim kepada rakyatnya. Tidak. Maksudnya tidak itu saja. Ya. Bisa juga sesama rakyat, bisa juga rakyat kepada pemerintahnya. Zalim ini bisa keluar dari siapapun. Bisa dari suami ke istri, atau istri ke suaminya, atau ayah ke anak, atau anak ke ayahnya, guru ke murid, murid ke gurunya, kemudian sesama kawan, dari direktur ke bawahannya, dari bawahannya ke atasannya. Jadi kita semua tidak boleh berbuat zalim. Karena apa? Kezaliman akan mendatangkan murka Allah dan ternafikannya cinta Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jauhkan diri dari sifat kezaliman. Kemudian yang terakhir adalah an-zulm min kabairi dzunub. Bahwa kezaliman itu merupakan dosa besar, ya. Kezaliman merupakan dosa besar, ya. Nah, zalim yang ketiga tadi saya lupa menyampaikannya adalah zalim seseorang kepada diri sendiri. Ya, zalim seseorang kepada diri sendiri tidak melaksanakan perintah Allah, meninggalkan perintah Allah dan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang hubungannya tentunya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali yang bisa kita bahas dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat, ya, sebagai pengingat untuk kita semua. Kita baca Al-Qur'anul Karim dan kita baca hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan pahalanya dan mudah-mudahan hidup kita diberkahi. Ya, jadi para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita ada perhatian dengan ayat-ayat Allah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk umat manusia, ya, dan juga baca hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun satu ayat, satu hadis, ya, kita harapkan keberkahannya. Kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Ini saja barangkali yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya minta maaf atas banyaknya kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua dan memberikan pahala kepada kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.